dalam menghafal Al-Quran. Jadi ya, menghafal Al-Quran yang saya pahami itu kita pasrahkan pada Allah. Jadi niat Anda yang ditentukan. Yang kedua adalah kita pasrah pada Allah. Jadi Anda mau cepat dalam menghafal atau tidak, itu Anda bersyukur. Misalnya hari ini hanya bisa menghafal 1 ayat. Jangan pernah dalam menghafal Quran Anda sesali karena cuma dapat 1 ayat. Karena itu kalau Allah sendiri masuknya ke dada, masuknya ke hati, masuknya ke kepala, terserah Allah. Jangan terserah Anda. Maksudnya, ini wujud kita sebagai tasawuf, kita membersihkan hati dari ingin bercepat-cepat. Karena di dalam Quran pun ada pendidikan la tuharik bihi, litak jalabi. Jangan kau percepat-cepat, jangan kau tergesa-gesa untuk menghafalkan Al-Quran, untuk menguasai Al-Quran. Biarkan Allah yang memasukkan dalam hati. Kemudian, menurut saya, opini saya, sebelum terjun ke penghafalan Al-Quran, ada satu hal yang kita yang sebagai orang Muslim sering tinggalkan. Apa? Tahu Al-Quran bicara apa? Di Indonesia, kebanyakan orang berbangga-bangga setiap Ramadan itu hafal Al-Quran. Tapi setiap kali saya bertanya, siapa dari Anda yang sudah membaca terjemah Al-Quran sampai selesai? Enggak ada. Jadi orang Islam, ngaku Islam, dia puluhan tahun beragama Islam, tapi tidak pernah tahu Tuhan itu ngomong apa, Tuhan itu berbicara apa. Amin. Lalu di pondok pesantren itu kadang ada statement seperti orang menafsiri Quran kok semena-mena. Dengar benar. Ini ada benarnya, tapi juga kadang disalahpahami. Kalau ada orang bukan siapa-siapa, dia tidak hafal Quran, tidak tahu gramatikal bahasa Arab, tidak hafal hadis-hadis yang tentang asbabun nuzul Quran, tidak hafal tentang ilmu asbabul nuzul Quran, asbabun nuzul, ulumul Quran, tidak tahu ini mafiyah, madaniyah, ini mutasabih atau ini muhkamat, ini ayat itu turun ketika nahariyah atau lailiyah atau apa sebenarnya di bumi samai atau arbi. Maka ketika dia ngomong saya menafsiri Quran seperti ini, jangan dengarkan. Itu berarti dia menafsiri Quran serangan. Tapi kalau ada orang, misalnya seperti saya ngomong Al-Quran berbicara seperti ini, saya memaknai, nah ini beda. Kalau memaknai itu berarti saya meriletkan Al-Quran dengan kehidupan saya sendiri. Ini namanya ulul albab. Kalau nggak salah betul ya. Kenapa ini boleh? Kenapa memaknai sendiri boleh? Karena seperti tadi kita sudah mensyahadatkan salah satu saudari kita, Mei dari Filipina tadi. Ada orang non-Muslim mendapatkan hidayah dari Al-Quran, otomatis dia tidak mungkin baca bahasa Arab ya, pasti dibaca dalam terjemah. Lalu dari Al-Quran itu dia mendapat hidayah karena dia merasa Al-Quran ini relate dengan kehidupan saya. Apa itu nggak boleh? Boleh. Padahal relate-nya dia kalau diutarakan beda dengan makna dari para mufasir, para penafsir Quran. Tapi itu karena itulah dia akan mendapat panggilan hidayah. Jadi membaca Quran, terjemahnya jangan sampai pernah merasa takut, saya takut salah menafsiri Quran. Jangan sampai ada kalimat dalam diri kita, Al-Quran adalah kitab yang berbahaya. Jadi kembali ke soal tadi bahwa tips untuk supaya istiqomah yang jelas pasrahkan kepada Allah. Jangan pernah meremehkan pemberian Allah, walaupun hari ini Anda hanya hafal 1 ayat atau mungkin setengah ayat, karena setiap ayat itu memiliki cara bahasanya ilmu tafsir itu setiap huruf Al-Quran itu ada malaikatnya. Jadi ketika Anda hafal 1 huruf pun ada malaikat yang menjaga huruf itu yang akan bisa mensyafaati Anda di yaumil qiyamah dari kiamat nanti.